Saya panggil mereka Bung karena Bung Karno berkata, beri saya anak muda. Berapa kata Bung Karno? 10 anak muda. Maka Bung Karno bisa membangun negeri ini dengan 10 anak muda. Niatannya adalah pemerintah peduli pada anak muda, peduli pada generasi bangsa ini. Itu dulu awalnya. Sehingga bagaimana caranya anak muda ini belajar memimpin, belajar menjadi pemimpin. Lalu dibangunlah, dibentuklah Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat-sahabat Mary Hotma, kembali kita bertemu dalam acara Duduk Bareng Mary Hotma. Kita berdiskusi tapi dalam canda dan gembira. Halo sahabat Mary Hotma. Hari ini kita ketemu kembali. Tampilan berbeda, coba lihat. Anak muda semua, ganteng-ganteng. Anak muda dengan wajah yang optimis. Karena apa? Mereka inilah nanti yang meneruskan kejayaan dan kekuatan Indonesia ini. Oleh sebab itu, sahabat Mary Hotma, ayo kita kenal dulu. Kata orang, kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Kita perkenalkan. Saya panggil mereka Bung karena Bung Karno berkata, beri saya anak muda. Berapa kata Bung Karno? 10 anak muda. Maka Bung Karno bisa membangun negeri ini dengan 10 anak muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 2. Ada di sana, kita hadirkan nanti. Baik sahabat Mary Hotma, silakan Bu, perkenalkan dirimu sebagai anak muda. Baik Bunda. Ya. Selamat sore menjelang malam. Nama saya Gustiadi sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Kebonjeruk, dan bersyukur kita semua pada hari kumpul dalam program Duduk Bareng bersama Ibu Mary Hotma. Baik, perkenalkan nama saya Aldebaran, Wakil Kelurahan Sukabumi Selatan. Bu, yang udah punya bakso ya? Iya, saya nungguin dari tadi. Set, di-tag dulu. Iya. Oke. Mbak Cantik. Halo, perkenalkan nama aku Dita dari Kelurahan Kembangan Utara. Siap, tepuk tangan dulu. Lanjut sebelah kiri saya, anak muda ganteng. Easy. Siap, baik. Nama saya Muhammad Nur, Ketua Karang Taruna Kecamatan Kembangan, Kota Sulawesi Jawa Barat. Terima kasih Bunda, kita semua bisa kumpul bersama dalam hal canda gembira. Kenalkan, tepuk tangan dulu dong. Oke, langsung lanjut. Perkenalkan, nama saya Angga Sahrial, Ketua Karang Taruna Kelurahan Kembangan Selatan. Terima kasih Bunda telah mengundang kami di sini. Hidup Angga. Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, Ketua Karang Taruna Kembangan Utara. Cukup. Stop. Kembangan Utara, tepuk tangan. Kenalkan, nama saya Ubay dari Kelurahan Serengseng, Ketua Karang Taruna Kelurahan Serengseng. Luar biasa, Ubay. Baik, sahabat Mary Hotma, kita sudah kenal, kita sudah tahu nama-nama adik-adik kita, anak-anak kita semua di sini. Satu rekan saya, tim Mary Hotma yang setia sudah 20 tahun bersama-sama dengan kita. Silakan Bu. Selamat sore menjelang malam. Nama saya Haryo Subekti dari Duri Kepak, Kelurahan Duri Kepak. Wong Tegal. Wong Tegal. Top ya, jadi sini perpaduan Indonesia Raya ya. Baik, sahabat Mary Hotma, Karang Taruna itu sejarahnya kenapa mesti ada dulu? Dia dibentuk dengan niatan baik awalnya. Niatannya adalah pemerintah peduli pada anak muda, peduli pada generasi bangsa ini. Itu dulu awalnya. Sehingga bagaimana caranya anak muda ini belajar memimpin, belajar menjadi pemimpin. Lalu dibangunlah, dibentuklah Karang Taruna, lembaga. Awalnya begitu. Niatnya baik. Tetapi biasa
niat baik di awal, tapi tidak dibarengin dengan pembinaan yang baik, manajemen yang baik, penganggaran yang baik, seringkali akhirnya di pertengahan dan sampai terakhir itu menjadi tidak, tujuannya menjadi agak blur. Gimana sih kalau kita foto blur, gimana kalau blur fotonya? Buram-buram. Gak jelas. Kayaknya lu ngomong gak jelasnya kayak ada dengernya nih gitu. Temen Bu, temen. Maklum, per RW cuma berapa per RW? 500. Aduh, Buat makan doang. Kalau bisa tambahin, Bu. Tapi boleh loh, semari kita ngobrol. Ini bakso kalau dingin nggak enak. Iya. Abang baksonya juga gerobak di depan kan dia mau balik. Ayo, ini yang paling seru nih ya. Ayo sambil-sambil ya, sambil-sambil. Ayo. Monggo. Ayo nyeret. Kita sambil-sambil kan, sambil-sambil. Nah, jadi adik-adikku Karang Taruna, saya nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba kira-kira sebulan lalu, memang udah lama ya saya memperhatikan Karang Taruna, udah lama banget. Jujur karena dari dulu 2009 ya Net ya, saya termasuk yang dekat sama Karang Taruna. Karena apa? Memang dari dulu saya selalu melihat harus ada pembinaan di dalam persiapan generasi. Harus ada dong. Emang ujuk-ujuk. Sekarang gini, Bung Karno emang ujuk-ujuk jadi presiden? Tidak, dia belajar dulu jadi prajurit. Dia belajar dulu berorganisasi, kan organisasi Bung Karno juga ada. Belajar perang, belajar jadi pahlawan baru. Pak Harto juga demikian. Ada organisasi, belajar jadi prajurit, belajar organisasi di kantornya. Terus siapa lagi tuh habis Pak Harto? Siapa lagi tuh? Habis Pak Gus Dur. Beliau apalagi dengan NU-nya, lembaga besarnya, dia bisa memimpin. Lalu Ibu Mega, demikian juga Ibu Mega dari belajar dari kepartaian, belajar juga dari PNI-nya, belajar dari gennya sudah ada. Tidak ujuk-ujuk jadi presiden. Setelah itu Pak SBY juga Habibie, ya sama. Pak Habibie juga organisasi dulu, Pak SBY organisasi dulu, ketentaraannya. Satu lagi Pak Jokowi, apalagi dia dari sepak terjang suka duka kehidupan, organisasi di kampusnya sampai sekarang. Nah, anak-anakku juga gitu, adik-adikku. Alhamdulillah, presiden berikutnya dari Karang Taruna. Amin. Amin dong. Itu impian kita ya. Deal nih. Sepakat ya. Jadi presiden berikutnya dari Karang Taruna. Mau 50 tahun ke depan, mau berapa? Sekarang impian kita dan keyakinan kita presiden ada dari Karang Taruna. Sip, tepuk tangan dulu Karang Taruna. Top. Sambil makan dong. Mungkin bisa Bang Eko juga Bu calonnya nanti ke depan. Oh iya, bisa kita aminkan. Yang penting Bung Eko harus mimpi dulu. Betul. Karena kalau nggak mimpi, nggak ada semangat. Ya, mimpi nggak Bang? Mimpi. Oh kayak lemas loh. Saya mimpi kalau saya jadi presiden, badan jadi apa ya? Menpora. Menteri Pemuda Olahraga. Lo angkat lo jadiin apa? Ya paling menteri pertahanan Bu, cocok. Pertahanan. Menteri pertahanan. Oh, pertahanan. Menteri Keuangan Jangan siapa? di itu Bu, perekonomian aja Bu. Bagus. Terus beliau Aldebaran. Dia biasanya jadi Ini Mendagri. Di Menteri Kominfo aja Bu. Kominfo. Oke. Dita. Kalau dia Menteri Perekonomian Dita. Oh, benar. Ini gue ketua pariwisata Bu kayaknya. Cocok. Berarti kalau beliau jadi presiden, yang ada di sini jadi menteri. Nomor rekening masih lama kan? Nah, jadi kan anak muda tuh begitu. Kita mimpi masih pasti terjadi karena masih panjang. Kalau saya mimpi udah nggak mimpi apa lagi? Ya, tapi kalau kalian yang mimpi terjadi itu masih mungkin. Apalagi sekarang pemerintah sudah punya niat baik, ada Karang Taruna. Dan Karang Taruna di dalamnya juga ada anggaran. Maka itu kemarin seminggu yang lalu saya menyuarakan supaya Karang Taruna tidak hanya ada wadah, tidak hanya ada anggaran, tetapi lebih jauh lagi
mempersiapkan mereka sebagai pemimpin karena tahun depan, karena ini kan sekarang zaman 5G ya. Tahun ke depan itu basis pendidikan menjadi utama. Nggak bisa juga hanya ada wadah atau punya kemampuan, tapi juga ada wadah untuk supaya Karang Taruna itu siap, itu pendidikannya. Nah, makanya kalau menurut Bung Aryo, sejauh mana sih pendidikan ini penting? Ya sangat penting, Bu. Pengalamanmu? Sangat penting. Kan umur masih 27 ya? Iya. 27. Lewat dikit. Enggak, masalahnya sangat penting lah kalau itu. Karang Taruna itu sekarang ini digalakkan, ya kan, disemangati lagi. Dia dari seluruh DKI lah. Saya bangga dengan Karang Taruna itu. Karena cikal bakal negara kita ini ya dari anak muda itu. Semboyan dari Bung Karno itu ya anak muda itu. Ketika anak muda ini tidur ya udah tidur lah semuanya kan. Ya, ini kan anak muda nih. Kan lo kan pebisnis. Kan lo pebisnis. Lo bayangin kalau anak muda nanti nggak punya duit. Yang mau jalan terus capek deh. Jangan ada nodong. Ini kalau orang tua masih hidup. Kan itu. Nah itu gunanya cikal bakal itu kita semangat berbisnis, berjualan, apalah kerja. Artinya kan untuk kedepannya untuk kita juga gitu loh. Karena nggak mungkin dong orang tua itu hidup selamanya, ya kan? Ya kan? Kan agama juga berbicara barang hidup tuh akan mati. Semua barang yang hidup akan mati. Itu memang udah garis tangannya udah gitu. Betul. Gitu. Agak sensitif nih bicara. Oke, kita cari kita kemana ya? Bener nggak? Agak sensitif. Makan bakso. Ada yang kurang nih, Bu, ada yang kurang. Iya lagi. Yuk, ini bakso lo yuk. Ini tenang. Bakso aku mana? Nggak ada nih baksonya. Gitu. Oke. Boleh nanya Bunda? Gimana? Bentuk kepedulian Pemda itu terhadap Karang Taruna seperti apa sih Bunda? Apa gimana? Kepedulian pemerintah daerah terhadap Karang Taruna seperti apa? Iya, sebenarnya awalnya itu kan dengan dibentuknya wadah Karang Taruna kan sebenarnya udah peduli untuk generasi bangsa, untuk anak muda. Wadah itu sebenarnya awalnya udah bagus dan dibuat wadah, dibuat anggaran, dibuat kegiatan. Tapi terkadang mesti ada yang fokus untuk Karang Taruna. Kalau nggak ada yang fokus ya gitu, jadi akhirnya anggarannya asal-asalan. Karena target atau tujuan Karang Taruna itu jadi blur. Tadi kita sepakat, blur, kabur. Lama-lama kan lama-lama nggak jelas. Kalau nggak jelas tuh kan yang ngelihat juga bingung. Apalagi yang dilihat. Gitu kan. Kecilan dia. Nah, 500 kecil. Yang dilihat 500 kecil. Sebenarnya bukan persoalan 500, tetapi persoalannya ada konsistensi nggak kami ini, pemerintah kan kami ya. Pemerintah itu, Pemda DKI itu eksekutif sama legislatif. Ada konsistensi kami nggak pada tujuan Karang Taruna ini? Harusnya kan konsisten kami. Kami konsisten dari awal, tujuannya untuk membangun generasi penerus yang ada di Karang Taruna untuk Indonesia. Kan konsisten dong, pendidikannya harus juga dibina, karakternya harus juga dibina. Ya alhamdulillah nih, ini aku bener. Gue mau tanya lu, Net. Karang Taruna Kembangan ada yang kena narkoba nggak, Net? Alhamdulillah. Amin. Enggak ada. Amin. Aku juga belum pernah dengar. Bro, gimana Bung? Kalau sampai saat ini Kebun Jeruk nih Bung ya? Kebun Jeruk sampai ini tanggal ini sih jam 5:30 deh Bung. Kayaknya belum ada Bunda, alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak ada. Amin. Karena ya mungkin karena pendekatan kita di bawah dengan masyarakat, dengan ASN segala macam, kita berkolaborasi juga. Kalau plus sih wajah-wajah itu nggak ada wajah narkoba, ini mata tunangan dulu deh semuanya. Tapi banyak utang juga. Banyak utang. Ya, oke. Sekarang begini. Tadi kan kita bicara konsistensi pemerintah daerah terhadap tujuan dibentuknya Karang Taruna. Hampir blur, tetapi alhamdulillah saya tiba-tiba diingatkan. Pasti yang mengingatkan ini Allah, Tuhan yang punya kalian, yang punya kita semua. Diingatkan, Mary, coba fokus dulu lagi ke Karang Taruna gitu. Maka seminggu yang lalu saya bersuara
sebagai bentuk konsistensi kami pemerintah kepada Karang Taruna. Nah, saya bersuara di komisi dan ini saya akan konsisten sampai ke goal beasiswa ini. Nanti seperti apa bersuaranya, mungkin kita bisa sama-sama saksikan supaya tahu nih istilahnya wakilnya adik-adikku, wakil rakyat adik-adikku, saya dalam hal ini, bagaimana sih suaranya saya untuk Karang Taruna, dan saya akan konsisten meneruskan sampai goal itu. Dan saya yakin Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Ketua DPRD dan kami semua sepakat untuk membina, mensejahterakan generasi muda di Karang Taruna. Kita dengar dulu ya seperti apa ya, supaya satu semangat. Rumah baru, saya minta Bu, kita sepakati Pak Ketua, untuk Karang Taruna kita berikan peluang sekaligus fasilitas untuk beasiswa. Setiap kelurahan, kalau di 267 kelurahan, kalau kita belum sebanyak, minimal ada setiap satu kelurahan ada satu orang yang kita sekolahkan dia dengan beasiswa dari anggaran kita untuk S1 sarjana. Kenapa dan untuk apa? Mereka itu rata-rata anak muda yang aktif di Karang Taruna. Kembali kita melihat regenerasi yang harus kita persiapkan dan harus kita perhatikan. Tanda kita peduli pada regenerasi pada bangsa ini, kita peduli pada kelangsungan kepemimpinan pada bangsa ini, khususnya DKI Jakarta, kepedulian kita, kepedulian kami sebagai anggota dewan, sebagai orang yang tentu memikirkan siapa pengganti-pengganti kita ke depan, bagaimana kelangsungan kepemimpinan pada DKI Jakarta atau bangsa ini, sebagai tanda kita peduli dan kita peka terhadap kelangsungan itu. Maka saya minta Pak Ketua, ada rumah kita usulkan beasiswa untuk satu kelurahan satu, jadi 267 orang sampai ke tingkat S1. Nah, formatnya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu nanti Ibu Kadis yang bisa merencanakan. Tetapi usulan ini saya akan usulkan di rapat sore hari ini sebagai tanda kita Pak Ketua peduli kepada kelangsungan kepemimpinan. Karena jangan sampai yang anak-anak kita yang aktif di Karang Taruna itu sebenarnya sudah punya sifat yang positif, sudah punya karakter yang positif. Dia suka bergaul, dia suka berbuat, dia suka menolong, dia punya empati, suka mengorbankan waktunya dan tenaganya untuk membantu orang lain, itu di Karang Taruna. Nah, sifat-sifat yang positif ini adalah sebagai cikal bakal seorang pemimpin sebenarnya. Nah, maka itu ayo kita bantu mereka. Kalau untuk di awal ini paling tidak satu kelurahan satu saja, supaya sifat-sifat yang positif itu, niat mereka yang baik itu sebagai dasar dari seorang pemimpin, itu kita jadikan mereka menjadi lebih siap. Jadi siap karakter, siap juga pendidikannya untuk nanti menjadi seorang calon pemimpin pada DKI bangsa ini. Jadi itu usul saya Pak Ketua untuk Dinas Sosial. Yes. Semoga perjuangan Ibu Bunda ini untuk kita semua teman-teman ya sangat luar biasa. Kita saksikan sendiri untuk ke depan. Ya mari kita bersama agar Bunda dan tim daripada Bunda semua diberi kesehatan dan dapat perjuangan menjadi kenyataan semua. Amin. Ya. Terus menurut Dita, dengan satu kelurahan satu, contohnya Dit, ada nggak ini nanti dampaknya jadi kepersaingan yang gimana? Persaingan kan ngerebut berapa orang tuh ya, kelurahan berapa orang kan sampai tingkat RW kan? Tentu cuma satu. Kira-kira gimana Dit? Dampak negatifnya nanti menurut Dita? Palingnya sih kalau misalkan kita ambil dari dampak negatifnya sendiri itu paling yang kayak namanya anak muda ya. Terus kan anak-anak nggak dikit lah yang gue pengen jadi sarjana lah atau gimana. Dampak negatifnya paling ya udah sih rebutan aja sih, kayak yang kayak nanti. Tapi ada juga dampak positifnya gitu loh. Dari kita kan Karang Taruna yang belum naik-naik banget ya. Anak muda juga sebenarnya banyak, cuman belum terlihat aja. Jadi dari
programnya ibu tuh kayak bisa jadi naikin Karang Taruna juga gitu. Iya, Jadi bawah, iya, ya. dari beasiswa itu kan dari Karang Taruna ya. Iya. Siapa tahu nanti dari Karang Taruna sendiri jadi ikut naik juga. Iya, jadi kita bikin WIBA itu juga jadi ladang untuk orang berprestasi dengan pendidikannya gitu. Menurut Angga gimana? Ya menurut saya sih untuk dampak negatifnya itu agak persaingan makin ketat juga kan Bu ya. Jadi semoga aja dengan itu tidak ada persenggolan Bu. Dampak positifnya agak saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan jalur prestasi itu. Oh, berlomba-lomba Iya. ya. Berlomba-lombanya kayak gimana sih menurut Bung Janet, Bung Eko berdua nih kecamatan nih. Lu ke kecamatan jangan jadi pertama. Ya nggak yo? Ayo dong yo. Sebenarnya sih bagus itu untuk berlomba-lomba. Iya. Jadi Iya. positif. Benar. Jadi diambil per kelurahan satu, Iya, iya. apa per RW satu? Ya per kelurahan. Per kelurahan. Usul saya per kelurahan Oh, gitu. bukan per RW. Iya. Ya itu tadi coba makanya Bung Eko kan, Iya. apakah nanti ini jadi jangan sampai jadi kayak nepotisme juga ya? Kita khawatir kayak gitu. Nah, ceweknya gitu, cowoknya gitu ya. Gimana cara Bung Eko? Memang tadi dampak dari negatif dan positif pasti ada. Iya. Kalau kita biasanya kalau orang tuh nilainya pasti negatif dulu kita bahas. Iya, supaya iya, pasti kan. betul. Jadi memang anggapan kita mencari jarum di atas pasir, dalam pasir. Direbutin gini carinya kan sambil kira-kira. Lo mesti punya juga deh. Kalau Bung Eko jarum. Iya, ibaratnya kita mencari jarum tuh dalam pasir. Karena satu memperbutas gitu banyaknya orang. Nah begitu ya. Wih, Serem gak Net? Jadi Kata-kata bunda berantakan. lu mesti cari. Lu mesti cari. Iya. Jadi memang dampak Cocok jadi presiden. dampak negatifnya itu pasti ada. Karena kita dalam satu kelurahan satu, sedangkan kuota yang dibutuhkan beberapa kan begitu. Jadi tetap kita memakai sistem dan mekanisme yang ada, tentunya dengan sudah diatur dengan ketentuan yang ada pada pihak terkait. Nah, kita ini sebagai ketua Karang Taruna sebagai menguatkan aja gitu. Oh bener, si A ini menyatakan oh dia bener anggota Karang Taruna tingkat kelurahan, memberikan rekomendasi sampai tingkat kota. Nah, sistem pembinaan, sistem pengarahan maupun sistem seleksi itu mungkin yang berkompeten apa dari segi perekonomian dilihat gitu, nilainya segala macam itu dinilai lah. Ada tesnya ya, Bu? betul, karena kalau dibilang orang miskin aku miskin semua gitu ya. Karena orang susah miskin semuanya gitu ya. Karena urusan Kalau miskin masih punya uang Bang. Itu. Saya takutnya kismin. gitu, karena banyak kebanyakan begitu nih teman-teman semuanya, apalagi Mbak Janet cakep nih orangnya. Bisa, Bang. Kan udah tahu ente gitu. Kalau Anda beda, kalau kembangan kriteria terakhirnya nanti. Kalau Anda beda bunda. Oh iya. Lo apa ininya tadi jarum dalam pasir? Saya sih melihatnya apa ya? Bagaikan melihat bintang di awan. Iya. Banyak gitu kan. Kalau satu pun nggak kelihatan cantik. Jadi banyak cantik. Jadi ya itulah Karang Taruna. Kalau dampak dari ini semua sih saya rasa negatif dampak pun juga akan jadi positif. Yes. Karena saya lihat Yang penting niatnya. betul. Karena Karang Taruna itu udah jelas kader sosial. Iya. Yang di mana nanti ada yang namanya sarjana S1, S2, lari ke S2, itu kan akan termotivasi mereka. Iya. Jadi kita juga sebagai Karang Taruna nggak akan dicemooh oleh orang. Iya. Dan di perusahaan pun juga pada saat kita belajar CSR itu Iya. nggak akan tutup mata sama perusahaan. Oke, saya rasa. oke. Itu poin yang sangat baik. Dan kita Iya. pun sebagai Karang Taruna kan punya ADART. Betul. Yang dimana kita udah tahu nilai-nilai sosial teman-teman ketua bagaimana gitu. Kita bisa memilah. Kita jangan lagi kayak ormas atau anggota lain pun yang artinya lu mau jadi S1 gak atau S1 gak? Pasti Karang Taruna aku jadi itu enggak gitu kita. Iya, Tetap benar. kita lihat nilai-nilai sosial mereka. Tapi yang pasti kalian harus bangga karena organisasi anak muda, organisasi pemuda yang jelas, otentik, punya dasar hukum, punya anggaran di Pemda hanya Karang Taruna loh. Betul. Tinggal bagaimana sekarang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menaikkan derajat adik-adik semuanya, begitu kan ya? Maka itu setuju ya? Berarti 44 kecamatan se-DKI, 267 kelurahan se-DKI mendukung. Beasiswa untuk Karang Taruna. Kita satu kata, beasiswa untuk Karang Taruna harus goal. Ulang. Harus goal. Beasiswa untuk Karang Taruna harus goal. Oke. Balik lagi masuk. Baik, sahabat Mary Hotma, demikian impian kami, impian anak-anak kami
Demikian juga itu menjadi kenyataan nantinya. Insya Allah sekian puluh tahun ke depan ada Presiden Republik Indonesia dari Karang Taruna. Sahabat dari Hotma, inilah acara duduk bareng, diskusi dengan canda dan gembira.